Lalu terakhir permasalahan yang berkaitan dengan salam. Kalau ahli kitab mengucapkan salam, apa yang harus kita ucapkan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, kaum Yahudi Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum. Maka ucapkanlah wa alaikum. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sallama alaikumul yahudu fa innama yaqulu ahadum assalamu alaikum faqul wa alaik." Bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kaum Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sesungguhnya kaum Yahudi itu kaum yang suka menipu. Jadi seakan-akan dia mengucapkan assalamualaikum, padahal yang diucapkan adalah assalamualaikum. Assam artinya adalah kematian atas kalian. Ya, maka kata Rasulullah SAW, wa alaik, kamu juga. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kataba Abu Musa Al-Ash'ari ila Dihqan yusallimu alaihi fi kitabih faqila lahu atusallimu alaihi wa huwa kafir qala innahu kataba ilayya fasallama alaihi faradattu alaihi. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menulis surat kepada Dihqan. Dihqan seorang kafir. Lalu di dalam suratnya menuliskan Assalamualaikum. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari ditanya, apakah engkau mengucapkan salam kepada orang kafir? Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari menjawab, sesungguhnya dia telah menuliskan salam di dalam suratnya, maka aku menjawab salamnya. Ini menunjukkan apabila memang orang kafir, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab sesuai dengan ucapan dia salam. Kadang-kadang sebagai di zaman sekarang, karena sudah mudah orang mengakses informasi, maka orang kafir kadang-kadang fasih mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau dia mengucapkan salam kepada kita dengan salam yang sempurna seperti itu, kita pun menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Habrul Ummah, turjumanul Quran, ulamanya umat Islam sepanjang masa dan ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau berkata, "Raddus salam ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Dzalika bi anna Allah yaqul wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha." Jawablah salam atas siapa saja yang beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lihat sini. Ini jawablah salam. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian orang yang nyari-nyari kesalahan, ya. Zaman sekarang tuh lihat, Ustaz-ustaz Imam Syafi'i mengajarkan kebencian. Padahal kalau dia lihat bahwa ada rangkaian yang diajarkan kepada umat. Ya. Kita tadi mengatakan tidak boleh menjawab salam, tidak boleh memulai salam, tetapi kemudian ada rangkaian-rangkaian di akhir. Dan saya menasihati orang-orang yang memotong-motong video, ya, demi menimbulkan kekacauan, akhirnya tertetes darah, terenggut nyawa, kemudian terhancur harta, itu susah hitungannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan kekacauan, menimbulkan kegaduhan, susah hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jawablah salam atas orang yang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian diucapkan salam dengan sebuah salam, maka jawablah yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Bahkan berdasarkan fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini, kalau ada orang Yahudi, Nasrani, Majusi
mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau seandainya beliau berdalil dengan ayat ini, karena ayatnya mengatakan jawablah dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Ya. Kita tidak boleh menjawab salamnya kaum Yahudi kalau seandainya dia juga mengucapkan yang buruk, assalamualaikum. Itu kematian atas kalian. Maka kita jawab juga wa'alaik. Ya, wa'alaik. Baik. Kemudian ahibati fillah, Abul Abbas Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijri yang mempunyai kitab Al-Jami' Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan wa ilaihi dhahaba ay ila wujubi raddis salam ala ahli dhimmah Ibnu Abbas wa Sya'bi wa Qatadah tamassukan bi umumil ayah. Dan pendapat yang mewajibkan untuk menjawab salamnya orang-orang kafir ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas, Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahbil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i, kemudian Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Karena mereka berpegang teguh dengan ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 86 tadi. Jadi ini lari kepada permasalahan fikih. Ini lari kepada permasalahan fikih. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari, ulama Islam abad ke-9 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan dhahaba jama'atu minas salaf annahu yajuzu an yuqala fi raddi alaihim wa alaikumussalam kama yaruddu 'alal muslim. Berpendapat sekelompok dari ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwa boleh untuk mengucapkan dalam menjawab salam alaikumussalam sebagaimana seorang muslim menjawab salamnya seorang muslim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas berarti terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang wajibnya menjawab salamnya orang kafir atau tidak. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila orang kafir Yahudi, Nasrani, Majusi atau apapun agamanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ucapan yang fasih lengkap, maka kita berhak untuk menjawab. Karena dia sudah mendoakan, maka kita jawab dengan doa juga. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.